Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Purwaparijan, kelas B, NPM 2023-020-1040, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengujian sistem informasi atau software testing dengan gaya santai dan mudah dipahami. Oke teman-teman, sebelumnya kita masuk ke istilah testing yang lebih dalam. Kita pahami dulu kenapa testing itu penting. Coba bayangin, kalian membuat aplikasi selama berhari-hari, coding sampai begadang, desain dibuat keren, dashboard modern, fitur lengkap, tetapi saat dipakai, user ternyata login error, tombol tidak bisa diklik, data hilang, aplikasi force close, atau website blank putih. Nah, itu artinya aplikasi belum diuji dengan baik. Makanya dalam dunia programmer ada yang namanya software testing. Software testing adalah proses pengecek apakah sistem berjalan dengan benar atau sesuai dengan kebutuhan dan tidak. Tujuan testing untuk mencari siapa yang salah, tetapi mencari bug atau kesalahan sistem sebelum dipakai user. Karena bug itu pasti ada, bahkan di perusahaan besar seperti Google, Meta, TikTok, Tokopedia juga tetap melakukan testing secara rutin. Kenapa? Karena sistem mereka dipakai jutaan orang. Jadi harus stabil dan aman. Nah, sekarang kita masuk ke alur pembuatan sistem. Banyak orang mengira bikin aplikasi itu langsung coding, padahal tidak. Dalam dunia pengembangan sistem, tahap yang disebut SDLC atau Software Development Life Cycle, kalau dibahas sederhana, SDLC itu seperti proses membangun rumah. Tidak mungkin langsung bangun tanpa rencana. Pasti pertama pikirkan dulu rumah seperti apa, jumlah kamar berapa, desainnya bagaimana, dan biayanya berapa. Aplikasi juga sama. Tahapan pertama adalah planning atau perencanaan. Misalnya kalian ingin membuat aplikasi absensi QR kode. Kalian harus menentukan fitur apa saja, siapa pengguna, bagaimana database-nya, dan bagaimana sistem bekerja. Setelah itu masuk tahap analisis. Di tahap itu development mencari kebutuhan user. Contohnya, guru membutuhkan fitur absensi, admin membutuhkan dashboard, siswa membutuhkan riwayat kehadiran. Lalu setelah analisis selesai, masuk ke tahap desain. Disinilah mulai dibuat desain UI UX, struktur dataset, struktur database, flow aplikasi, dan tampilan sistem. Baru setelah semuanya siap, masuk ke tahap coding. Nah, setelah coding selesai, apakah aplikasi langsung digunakan? Jawabannya tidak. Aplikasi harus dites terlebih dahulu, dan disinilah software testing sangat penting, karena testing membantu memastikan bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan user dan meminimalkan kesalahan saat digunakan. Jadi kesimpulannya, software testing adalah bagian penting dalam mengembangkan sistem karena membantu aplikasi menjadi lebih stabil, aman, nyaman digunakan. Materi yang kedua ini adalah
dengan temanya STLC dan Black Box, White Box, Black Box dan White Box Testing. Oke, langsung saja. Banyak orang berpikir testing itu cuma membuka aplikasi, lalu klik tombol. Padahal sebenarnya testing punya alur dan proses yang jelas. Dalam dunia testing ada istilah STLC atau Software Testing Lab Care. Tetapi tenang, kita bahas dengan bahasa sederhana. Misalnya kalian menjadi orang tester. Kalian tidak langsung mengetes aplikasi tanpa rencana. Pertama kalinya harus mengetahui dulu fitur yang diuji, bug yang dicari, dan hasil yang diharapkan. Apa? Nah, itu disebut tahap analisis testing. Selain itu dibuat yang namanya test case. Test case adalah skenario pengujian. Contohnya seperti ini. Jika password salah, maka muncul pesan error. Jika username kosong, maka tidak bisa login. Jika tombol diklik, maka halaman berpindah. Semua skenario itu dibuat sebelum testing dilakukan. Jadi, tester profesional tidak asal klik aplikasi. Mereka punya panduan pengujian yang jelas. Kadang ditemukan bug, maka bug tersebut dikirim ke programmer untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, sistem dites lagi sampai hasilnya stabil. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang sering keluar di UTS, yaitu black box atau testing, white box. Black box testing dan white box testing. Kita mulai ke black box terlebih dahulu. Black box testing adalah pengujian tanpa melihat kode programmer. Tester harus fokus pada input, output. Contohnya, saat kalian login ke aplikasi, kalau password benar, maka berhasil masuk. Kalau password salah, maka muncul error. Tester hanya melihat hasil akhirnya. Tester tidak peduli bagaimana kode di belakang layar bekerja. Nah, kalau white box testing white box testing melihat langsung isi kode program. Biasanya dilakukan oleh programmer atau development. Contohnya, programmer mengecek login if class, struktur perulangan, fungsi program, dan alur kode. Misalnya, ada kode jika nilai dari 70 maka lulus, jika tidak maka gagal. Nah, semua kondisi itu diuji satu persatu. Jadi perbedaan paling gampangnya adalah black box fokus pada hasil, white box fokus pada isi pemrograman. Black box biasanya dilakukan dalam sisi pengguna, sederhana white box dilakukan dari sisi developer. Kedua testing ini sama-sama penting karena saling melengkapi. Kalau hanya fokus tampilan saja bisa jadi login program masih salah. Tetapi kalau hanya fokus kode, bisa jadi tampilan dan pengalaman user masih buruk. Tapi dalam dunia kerja, misalnya kedua metode testing ini dipakai bersama-sama agar sistem benar-benar berkualitas. Sekarang memasuki materi yang ketiga dengan tema jenis testing, unit testing, integration testing, dan UAT. Di materi yang akhir ini kita akan bahas jenis testing yang sering digunakan dalam dunia kerja. Oke, langsung saja. Dalam dunia software testing, ternyata ada banyak jenis pengujian. Tetapi di video ini kita fokus ke yang paling penting dan paling sering dipakai. Yang pertama adalah
functional testing. Functional testing adalah pengujian yang fokus pada fungsi sistem. Contohnya, tombol login, fitur register, upload file, simpan data, dan fitur pencarian. Kalau semua fungsi berjalan sesuai harapan, maka testing dianggap berhasil. Kemudian non-functional testing, kalau ini fokusnya bukan pada fungsi, tetapi pada performa sistem. Contohnya, website cepat atau lambat, sistem kuat menampung banyak user atau tidak, dan keamanan sistem. Kadang aplikasi fitur berjalan normal tetapi loading sangat lambat. Itu berarti ada masalah pertama, performa. Lalu di manual testing dilakukan langsung oleh manusia. Tester mencoba aplikasi satu persatu secara langsung, sedangkan automation testing menggunakan tools otomatis. Biasanya dipakai menggunakan perusahaan besar karena lebih cepat dan efisien. Sekarang kita masuk ke unit testing atau integration testing. Bayangin kalau sedang membuat motor, pasti pertama yang dicek bagian kecil terlebih dahulu. Contohnya, mesin dicek, rem dicek, ban dicek. Itu mirip dengan testing, dengan unit testing. Unit testing adalah pengujian bagian kecil dari sistem. Contohnya, fungsi login, fungsi hitung nilai, fungsi simpan data. Semua diuji satu persatu. Kalau semua bagian kecil sudah aman, baru digabungkan menjadi satu sistem. Proses penggabungan ini disebut integration testing. Contohnya, login terhubung database, pembayaran terhubung API, absensi terhubung server. Kadang saat diuji sendiri semuanya aman, tetapi ketika digabungkan malah muncul error. Makanya integration testing sangat penting. Sekarang bagian terakhir yaitu sistem testing dan UAT. Sistem testing adalah pengujian seluruh sistem secara keseluruhan. Semua fitur dicek mulai dari login, dashboard, database, laporan, dan semua tombol. Kalau semuanya sudah aman, maka masuk ke tahap UAT atau User Acceptance Testing. UAT adalah pengujian yang dilakukan langsung oleh user asli. Contohnya, guru mencoba aplikasi absensi, lalu guru memberikan pendapat yang pertama, yaitu aplikasi digunakan, apakah fitur sudah sesuai kebutuhan, apakah tampilannya nyaman dipakai. Karena programmer merasa sistem sudah bagus, tetapi malah kebingungan menggunakan. Jadi tujuan akhirnya aplikasi bukan hanya berhasil dibuat, tetapi juga nyaman digunakan oleh manusia. Jadi kesimpulannya, testing membantu sistem menjadi lebih stabil, lebih aman, lebih nyaman digunakan, dan meminimalkan bug sebelum dipakai user. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Dicukupkan sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.